Apakah Anda pernah mendengarkan kisah kasih yang terindah yang pernah ada? Izinkan saya untuk berbagi kisah kasih ini pada Anda. Kisah kasih ini adalah tentang Allah yang luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk Anda dan saya. Firman Tuhan mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Apa ciptaan Allah yang paling berharga? Di antara semua ciptaannya, manusia adalah ciptaan milik Allah yang paling berharga. Firman Allah mengatakan, "Aku dibuat dengan dahsyat dan ajaib oleh Allah." Betapa berharganya pikiran-pikiranmu bagiku, ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Allah menciptakan kita dengan kehendak bebas dan untuk menjalin hubungan yang indah dengannya. Manusia memiliki kehendak bebas dan bukan seperti robot yang tanpa kehendak bebas. Manusia memiliki kehendak bebas untuk mengasihi dan menyembah Tuhan, dan untuk mengasihi sesama. Keluarga juga adalah ide Allah. Beranak cuculah dan berlipat gandalah, dan penuhilah bumi. Tetapi saat ia melihat ke bawah, banyak keluarga yang membuatnya sedih dan sangat berprihatin. Mereka mempunyai berbagai macam penderitaan, masalah dan tantangan. Masalah keluarga dan relasi, stres dalam studi dan kekhawatiran akan masa depan, tekanan kerja dan masalah keuangan, penyakit, penderitaan, dan keputusasaan. Allah yang penuh kasih ini ingin datang dan membantu kita. Siapakah Allah yang penuh kasih yang kita bicarakan ini? Namanya adalah Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menciptakan segalanya, barang yang tanpa maupun yang tidak. Segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Yesus tahu pergumulan dan penderitaan kita. Ia tahu saat kita sedih, khawatir, atau takut. Yesus berkata, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberimu kelegaan." Tetapi bagi Allah, semua hal itu mungkin. Yesus mengasihi kita dan ingin datang ke dalam kehidupan kita untuk membantu kita menemukan pengharapan dan arti dalam hidup. Tetapi, untuk Yesus datang ke dalam kehidupan kita, Ia harus membantu kita menghadapi dosa kita dulu. Firman Tuhan mengatakan, "Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah." Apakah ini benar? Hubungan kita dengan Allah terputus saat kita berdosa terhadap Allah yang kudus. Tuhan tahu setiap dosa yang kita lakukan, seperti berbuat curang, berzina, tidak mengampuni, membenci, membunuh, iri hati, kesombongan, kemunafikan, mencuri, hawa nafsu, pornografi, berdusta, tidak menghormati orang tua, kemabukan, okultisme, berbicara kotor, kepahitan, egois, menyembah berhala, inses, mengutuk,
dan bersumpah serapah. Segala sesuatu telanjang dan tak tersembunyi dari matanya. Kepadanya lah kita harus memberi pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan. Yesus mau membebaskan kita dari belenggu dosa, sebab akibat dosa sangat menyakitkan. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Kematian yang kekal digambarkan seperti siksaan, penderitaan, kegelapan, kesedihan, kelaparan dan kehausan, ketakutan, iblis dan malaikatnya, kepahitan, api yang menyala, penyesalan di neraka. Dan hidup yang kekal dapat digambarkan seperti tempat suci Allah. Tidak ada lagi kegelapan atau ketakutan atau kelaparan atau kehausan. Tidak ada lagi kematian, air mata, kesedihan, tangisan, atau rasa sakit di surga. Siapakah yang memungkinkan kita untuk mendapatkan hidup yang kekal? Yesus. Ia telah membayar untuk dosa kita. Ia menderita kematian yang sengsara untuk menyelamatkan kita. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih menjadi pendosa. Kristus mati bagi kita. Setelah Yesus mati, pada hari yang ketiga, Ia bangkit dari antara orang mati. Yesus hidup. Ia terangkat ke surga 40 hari setelah kebangkitannya. Juru selamat dan Tuhan yang bangkit. Janji Tuhan kepada kita, jika kita percaya, bertobat, dan minta pengampunan dosa. Semua dosa kita akan diampuni dan kita dibersihkan. Kita akan diselamatkan dan menerima hidup yang kekal di surga. Kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita juga mempunyai hidup yang kekal, tempat suci Allah. Tidak ada lagi kegelapan atau ketakutan atau kelaparan atau kehausan. Tidak ada lagi kematian, air mata, kesedihan, tangisan, atau rasa sakit di surga. Dan Tuhan selalu setia kepada janji-janjinya. Karunia keselamatan Allah bagi Anda. Bertobatlah dan berbaliklah kepada Allah supaya dosa-dosamu dihapuskan. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat. Apakah Anda mau bertobat dari dosa Anda dan menerima karunia keselamatan dari Allah? Doa keselamatan untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Saya persilahkan Anda untuk mengucapkan kembali kalimat yang akan saya sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib, untuk membayar upah dosaku. Aku mengaku bahwa aku adalah orang yang berdosa dan tidak sanggup untuk menyelamatkan diriku. Dengan hati yang tulus, aku sungguh bertobat atas dosa-dosaku.
Ampunilah dan hapuslah dosa-dosaku dengan darah-Mu yang berharga. Saat ini, aku membuka hatiku untuk menerimamu, Yesus, sebagai Juru Selamat dan Tuhanku, yang aku percayai, taati, dan sembah seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus atas kemurahan dan anugerah-Mu, dan untuk keselamatan yang Engkau berikan. Dalam nama-Mu Yesus, aku berdoa. Amin. Janji-janji Tuhan untukmu. Sobat, jika engkau telah berdoa, doa keselamatan dengan tulus dari hatimu, aku ingin mengucapkan selamat kepadamu. Hidupmu tidak akan pernah menjadi sama lagi saat engkau terus mengikuti dan mentaati firman Tuhan dengan setia. Firman Tuhan mengatakan, ada sukacita di antara para malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Betapa berharganya engkau bagi Tuhan. Dan aku bersukacita dengan semua orang di surga atas keselamatanmu. Tuhan telah memberikan janji-janjinya kepada semua orang, termasuk engkau yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dosamu telah diampuni dan dihapus. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita dan untuk membersihkan kita dari semua kejahatan. Engkau telah diselamatkan dan mempunyai hidup kekal di surga. Karena Allah sangat mengasihi dunia ini, Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Engkau menjadi anak Allah. Namun mereka yang menerima Dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada nama-Nya. Dan masih banyak lagi lainnya yang tercatat di dalam firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin engkau lakukan untuk pertumbuhan rohani dan kesejahteraanmu? Melakukan segala upaya untuk beribadah di gereja yang berdasarkan pada kebenaran Alkitab. Marilah kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, dan janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita bersama, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berbagi kepercayaanmu dan pesan Injil keselamatan dengan orang lain. Lalu Yesus datang dan berkata kepada mereka, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi. Karena itu, pergilah dan muridkanlah semua bangsa, dan lihat, aku selalu bersamamu, bahkan sampai kepada akhir zaman. Baca Alkitab atau firman Tuhan secara teratur untuk pertumbuhan rohani.
Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Allah. Jadikanlah doa sebagai gaya hidupmu dalam segala sesuatu yang engkau lakukan atau hadapi. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Namun dalam segala sesuatu, nyatakan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, serta ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala pengertian akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dalam setiap situasi hidupmu. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam segala jalanmu, akuilah Dia, dan Dia akan meluruskan jalanmu. Engkau tidak akan pernah berjalan sendiri lagi, tapi dengan bantuan dan bimbingan sesama orang percaya. Silahkan memberitahu kami jika Anda ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, memiliki kebutuhan doa untuk diri sendiri dan atau keluarga Anda, ingin tahu lebih banyak tentang iman Kristen, ingin mengunjungi gereja, atau hal-hal yang lainnya. Demikian, Tuhan memberkati.